Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita semua limpahan nikmat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar dengan hikmat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah dan berdoa bersama agar kegiatan belajar kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada kompetensi. Yang pertama standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar, dan yang ketiga ada indikator. Untuk standar kompetensi, yang pertama meningkatkan keimanan kepada koda dan kodar. Selanjutnya kompetensi dasar, yang pertama menyebutkan ciri-ciri beriman kepada koda dan kodar. Yang kedua menjelaskan hubungan koda dan kodar. Yang ketiga menyebutkan contoh-contoh koda dan kodar. Selanjutnya, untuk indikator, yang pertama, menjelaskan pengertian koda dan kodar. Yang kedua, menjelaskan hubungan koda dan kodar. Yang ketiga, menjelaskan bahwa kejadian baik dan buruk adalah takdir Allah. Yang keempat, membedakan takdir mu'allaq dan mubram. Yang kelima, menyebutkan contoh-contoh takdir mu'allaq dan mubram. Yang keenam, menjelaskan fungsi pentingnya beriman kepada koda dan kodar. Yang ketujuh, menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada koda dan kodar. Selanjutnya untuk materi, yang pertama pengertian koda dan kodar, yang kedua hubungan koda dan kodar, yang ketiga takdir mu'allaq dan mubram, yang keempat contoh takdir mu'allaq dan mubram, yang kelima fungsi pentingnya beriman kepada koda dan kodar, yang keenam ciri-ciri orang yang beriman kepada koda dan kodar. Pengertian koda dan kodar. Koda dan kodar merupakan salah satu rukun iman yang wajib hukumnya untuk diyakini secara penuh oleh segenap umat Islam. Secara bahasa, koda berarti keputusan atau ketetapan, sedangkan secara etimologis, koda bermakna sebagai suatu ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas manusia yang ditetapkan sejak zaman azali. Sedangkan kodar dalam arti bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologis, konsep kodar bermakna sebagai suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendaknya. Hubungan kodo dan kodar. Kodar dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari kodo. Hubungan antara kodo dan kodar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kodo adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama kodar atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah kodo dan kodar. Takdir mu'allaq dan mubram beserta contohnya. Takdir itu sendiri dibagi atas dua hal, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. A. Takdir mubram. Takdir mubram ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh-contoh takdir mubram antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap makhluk pasti akan mengalami mati, atau seseorang pasti hanya punya satu ibu kandung. Yang kedua, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Yang ketiga, jenis kelamin bayi yang baru lahir. Yang keempat, jodoh. Yang kelima, datangnya hari kiamat. B. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh-contoh takdir mu'allaq antara lain sebagai berikut. 1. Untuk menjadi pandai, kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. 2. Untuk menjadi kaya, kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. 3. Untuk menjadi sehat, kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan secara menyeluruh. Fungsi pentingnya beriman kepada kodo dan kodar. Di antara fungsi pentingnya beriman kepada kodo dan kodar yaitu A. Mendorong kemajuan dan kemakmuran.
Dengan iman kepada takdir, hendaknya manusia dapat menyelidiki dan mempelajari alam sehingga mampu memanfaatkannya. Bagaimana mungkin manusia dapat memanfaatkan alam jika tidak mengetahui sifat, ukuran, sebab akibat, atau sunatullah? B. Menghindari sifat sombong. Tanpa pertolongan dan ketetapan Allah, seseorang tidak akan mampu memperoleh kesuksesan, sehingga ketika mendapatkannya, ia justru menjadi tawadu, menyadari akan kemudahan dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Melatih berhusnuzon. Iman kepada takdir mendidik manusia untuk berbaik sangka pada ketetapan Allah, karena apa yang kita inginkan belum tentu berakibat baik. Demikian pula sebaliknya. D. Melatih kesabaran. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan tetap tabah, sabar, dan tidak mengenal putus asa pada saat mengalami kegagalan, karena menyadari bahwa semua kejadian sudah ditetapkan oleh Allah. Akan tetapi, bagi orang yang tidak beriman kepada takdir, kegagalan mengakibatkan stres, putus asa, dan kegoncangan jiwa. E. Terhindar dari sifat ragu dan penakut. Iman pada qada dan qadar akan menumbuhkan sifat pemberani. Orang yang beriman itu meyakini bahwa apapun yang akan terjadi tidak akan menyimpang dari ketentuan atau takdir Allah. Perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. A. Yakin terhadap qada dan qadar dari Allah karena pada hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis. Apabila kita sulit memahaminya, berarti kita sendiri yang belum memahami secara menyeluruh mengenai hal tersebut. B. Pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. C. Allah tidak akan menyalahi hukumnya, sehingga manusia harus yakin akan Allah atas hidup dan kehidupan manusia. D. Kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. E. Tidak boleh putus asa karena sentiasa husnuzon pada keadilan Allah. F. Mampu menyusun strategi, khususnya dalam hal pekerjaan, sehingga hasilnya efektif dan efisien. G. Bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya, dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah.